Pernah nggak sih, telapak tangan kerasa dingin dan keringatan pas tahu harus basa-basi sama orang yang baru dikenal? Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami gimana caranya supaya kita berhenti takut sama yang namanya basa-basi dan justru mulai benar-benar menikmatinya. Sering banget kan kita mikir, basa-basi itu cuma obrolan ringan yang canggung atau buang-buang waktu. Padahal sebenarnya ini tuh gerbang yang luar biasa buat bangun koneksi. Masalah utamanya cuma satu, kita nggak punya naskah. Jadi rasanya kayak lagi ujian dadakan yang bikin stres. Jadi, mari kita ubah persepsi itu bareng-bareng. Kita akan ubah basa-basi dari sebuah ujian yang menegangkan, jadi proses kolaborasi yang seru banget. Oke, ini dia peta jalan kita buat menguasai acara jejaring atau networking Anda berikutnya. Kita punya 5 langkah utama nih. Pertama, kita bahas pola pikir baru tentang basa-basi. Terus gimana cara memulai percakapan yang bermakna. Ketiga, kita pelajari kekuatan dari melambat. Keempat, gimana struktur justru membawa spontanitas. Dan yang terakhir, jurus andalan kita, jalan keluar bendera putih. Yuk kita langsung masuk ke bagian pertama, pola pikir baru tentang basa-basi. Di sini kita harus mendefinisikan ulang permainannya sebelum kita mulai ngobrol. Perubahan besar yang pertama ini penting banget. Berhenti deh nganggap percakapan itu kayak pertandingan tenis yang harus dimenangkan. Tahu kan rasanya? Kayak lagi lempar-lemparan bola panas bolak-balik, penuh rasa cemas, dan cuma bisa berharap pukulan kita mendarat dengan pas. Gak asik banget kan? Nah, mulai sekarang, perlakukan obrolan itu kayak permainan kolaboratif hacky sack. Di permainan ini nggak ada yang saling ngalahin, justru semua orang kerja sama buat jaga kantong kacang itu tetap melayang di udara. Percaya deh, kalau Anda fokus berkolaborasi, rasa cemas itu bakal langsung lenyap. Dan tahukah Anda, pergeseran cara berpikir ini secara instan mengangkat beban berat dari pundak Anda. Banyak dari kita masuk ke sebuah ruangan sambil panik, mikir kalau kita harus jadi orang yang paling menawan, paling pinter, atau paling seru. Kenyataannya, nggak sama sekali. Anda nggak perlu jadi sorotan utama kok. Anda cuma perlu mengarahkan sorotan itu keluar. Hadir aja sepenuhnya, tunjukin ketertarikan sama orang di depan Anda. Otomatis, rasa tertekan yang bikin gugup itu bakal jauh berkurang. Pakar perjodohan dan akademisi Rachel Greenwald punya satu kalimat luar biasa soal ini. Ini semacam mantra yang wajib jadi baju zirah Anda buat ngelawan rasa takut dihakimi. Tujuan Anda adalah menjadi tertarik, bukan menarik. Cukup ingat satu kalimat ini dan pendekatan Anda dalam ngebangun koneksi bakal berubah total. Tapi gimana kalau kita tiba-tiba salah ngomong? Santai aja. Komunikasi spontan itu pada intinya adalah tentang koneksi, bukan soal kesempurnaan. Coba deh posisikan diri Anda kayak sutradara film. Kalau ada adegan yang kurang pas, sutradara kan tinggal bilang, take ulang. Nah, saat Anda keseleo lidah, jangan anggap itu sebagai mistake atau kesalahan fatal, tapi anggap aja sebagai mistake alias pengambilan gambar yang terlewat. Nggak ada yang salah kok. Cukup tarik napas dan coba obrolin lagi di take berikutnya. Lanjut ke bagian kedua, memulai percakapan yang bermakna. Kita harus bisa lepas dari obrolan basa-basi standar kayak bahas cuaca doang, karena cara kita memulai sangat menentukan keseluruhan interaksi. Jujur, kita pasti sering banget ngelakuin ini secara refleks. Nanya hal-hal otomatis kayak, apa kabar? Atau kerja di mana sekarang? Iya sih terasa aman, tapi pertanyaan klise kayak gini ibarat jalan buntu. Jarang banget loh pertanyaan ini bisa mancing obrolan seru, yang ada malah sering bikin kita balik lagi ke momen hening yang canggung. Terus gimana dong cara mulainya? Gampang, manfaatin aja lingkungan sekitar buat mancing rasa penasaran. Temukan sesuatu yang lagi terjadi di sekitar Anda berdua. Misalnya nih, Anda bisa senyum dan bilang, sadar nggak sih hari ini kok kayaknya banyak banget ya yang pakai kemeja biru di ruangan ini? Simple kan? Tapi itu langsung ngundang mereka buat bertukar pikiran secara natural. Mereka mungkin bakal ketawa, setuju, dan tahu-tahu obrolan kalian udah ngalir aja tanpa kerasa dipaksakan. Sekarang, masuk ke bagian ketiga. Kekuatan melambat. Ingat ya, cepat dalam respons itu nggak selalu berarti kita kompeten. Kadang pas obrolan udah mulai asik, kita malah panik. Kita ngerasa punya tekanan buat balas omongan orang secepat kilat supaya kelihatan pinter. Padahal ngasih respon yang pas itu butuh waktu. Disinilah keajaiban dari memparafrasa bekerja. Ini bukan berarti Anda ngulang kata-katanya kayak burung beo ya, tapi lebih ke merangkum inti pesan mereka. Kenapa ini ampuh banget? Pertama, ini memvalidasi perasaan lawan bicara. Kedua, mastiin kalau Anda nangkep maksudnya dengan benar. Dan yang paling penting, ini ngasih otak Anda beberapa detik emas buat nyusun jawaban yang pas. Kalau misalnya Anda benar-benar blank atau buntu, tenang. Pinjam aja kekuatan super yang satu ini. Jeda sebentar, pasang wajah penasaran dan bilang, wah, coba dong ceritain lebih lanjut soal itu. Kalimat ini tuh ajaib banget. Beban obrolan langsung balik ke mereka, sementara Anda punya waktu buat bernapas santai sambil jadi pendengar yang baik. Kita lanjut ke bagian keempat, struktur yang membawa spontanitas. Atau gampangnya kita sebut metode musik jazz.
Kedengarannya emang agak aneh ya. Masa struktur malah bikin spontan? Gini, kalau kita gugup, kita tuh sering banget ngomong muter-muter karena ngerasa harus ngejelasin semuanya. Ingat deh pepatah keren ini. Beritahu saya waktunya, jangan buatkan saya jamnya. Kalau ada yang nanya jam, mereka nggak butuh diceritain gimana roda giginya muter kan? Intinya, makin ringkas itu makin baik. Nah, biar Anda bisa tetap ringkas tapi tetap nyambung pas lagi mikir on the fly, pakai aja resep 3 langkah jitu ini. Apa? Lalu kenapa? Terus sekarang apa? Apa itu ide atau faktanya? Lalu kenapa itu alasan kenapa hal itu penting buat dibahas? Dan sekarang apa itu kelanjutannya atau apa yang mau dilakuin setelahnya? Biar kebayang, coba kita terapin di acara kumpul perusahaan. Anda bisa merangkai obrolannya kayak gini. Mulai dengan apa lewat pertanyaan, apa nih yang bawa Anda ke acara ini? Terus gali, lalu kenapa? Dengan nanya, wah kenapa Anda merasa industri itu menarik? Dan tutup di sekarang apa? Pakai, terus apa proyek besar Anda selanjutnya? Tuh kan, pertanyaannya ngalir enak banget dan obrolannya bakal makin dalam perlahan-lahan tanpa kerasa kayak lagi interogasi. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini nih yang paling bikin deg-degan. Jalan keluar bendera putih. Alias gimana caranya pamit dari obrolan dengan elegan tanpa bikin suasana jadi aneh. Coba ngaku siapa yang sering pakai alasan biologis palsu buat kabur. Kayak tiba-tiba bilang, saya ke toilet dulu ya, padahal nggak pengen. Alasan mendadak kayak gitu sering kerasa nggak nyambung loh. Mulai sekarang stop cara itu. Mending pakai pendekatan bendera putih dari Rachel Greenwald tadi. Sama kayak di arena balap mobil, bendera putih itu tanda kalau kita udah masuk putaran terakhir. Gini cara mainin strategi bendera putih ini. Pertama, kasih kode tipis-tipis kalau waktu Anda udah mau habis. Terus, lempar satu pertanyaan terakhir buat nunjukin kalau Anda masih peduli sama ceritanya. Contohnya gini, saya bentar lagi harus nyapa rekan di sana nih, tapi sebelum saya pamit, saya penasaran deh sama satu hal terakhir tentang cerita liburan Anda tadi. Elegan banget kan? Anda nggak kelihatan melarikan diri, malah kalian nutup obrolannya bareng-bareng dengan manis. Nah, dengan semua trik dan kerangka kerja yang udah kita bahas, dari mindahin mindset tenis ke hacky sack, melambat buat ngasih respons, sampai pamit pakai gaya bendera putih, sekarang kendali sepenuhnya ada di tangan Anda. Basa-basi nggak perlu jadi sesuatu yang nakutin lagi. Jadi, pas nanti Anda ada di acara kumpul-kumpul lagi, apa yang bakal Anda pilih? Mau balik main tenis yang bikin stres, atau mulai main hacky sack bareng-bareng? Praktekin terus ya, dan rasakan bedanya. Sampai jumpa di paparan kita selanjutnya.